Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kak Dinirat. Kali ini kita akan melihat beberapa soal dari MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Pembahasannya nanti ada di buku ya. Kamu. Jangan lupa subscribe sekarang, karena kalau nggak subscribe, Kak Dini ambil semua makanan kamu. Karena subscribe dari kamu, energi Kak Dini buat bikin video lagi. 1. Di bawah ini merupakan magnet utama pada MRI, di mana berfungsi menghasilkan medan magnet yang besar untuk menginduksi jaringan atau objek tersebut. Namun senyawa ini memiliki karakteristik yang menunjukkan tolakan yang lemah terhadap medan magnet eksternal atau memiliki kerentanan magnetik negatif kecil, disebut dengan A. Paramagnetik, B. Ferromagnetik, C. Diamagnetik, D. Gradient coil, E. RF coil. Jawabannya C. Soal kedua, prinsip MRI berasal dari pergerakan atau spinning inti atom tertentu yang ada dalam jaringan yang disebut dengan A. MR active nuclei, B. MRI inti atom hidrogen, C. MR negatif nuclei, D. Magnetic moment, E. MRI RF coil. Jawabannya A. Soal ketiga, di dalam pengaruh medan magnet eksternal yang kuat, magnetic moment yang semula acak akan menjadi searah atau paralel dan berlawanan arah atau antiparalel terhadap medan magnet eksternal. Jumlah atom yang paralel akan lebih besar daripada inti atom yang antiparalel, dan selisihnya disebut dengan A. Net magnetization factor atau NMV, B. Nerve magnetization factor atau NMV, yang C. Magnetic moment, D. MRI RF coil, E. Radio frekuensi MRI. Jawabannya A. Soal keempat, kecepatan atau frekuensi presisi proton atom hidrogen tergantung pada kuat medan magnet yang diberikan pada jaringan. Semakin kuat medan magnet berbanding lurus terhadap kecepatan presisi proton dan frekuensi presisi yang tergantung pada medan magnet disebut A. Radio frekuensi, B. Frekuensi Larmor, C. RF coil, D. Inti atom hidrogen, E. NMV. Jawabannya B. Soal kelima, peristiwa perpindahan energi dari pulsa RF ke proton hidrogen disebut A. Resonansi, B. NMV, C. Radio frekuensi, D. Frekuensi Larmor, E. RF coil. Jawabannya A. Soal keenam, normalnya tubuh manusia memiliki muatan magnet yang arahnya acak, sehingga net magnetization factor atau NNV bernilai A. 0, B. 1, C. 2, D. 94, E. 100. Jawabannya A. 0. Ketujuh, hal yang mengakibatkan terjadinya magnetisasi transversal yang secara vektor memiliki arah berbeda dengan medan magnet eksternal sehingga memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap NMV adalah A. Resonansi pulsa RF, B. Resonansi, C. Radio frekuensi, D. Sinyal MR, E. FID. Jawabannya A. Resonansi pulsa RF. Kedelapan, pada saat terjadi magnetisasi transversal, maka terjadi pula keadaan in phase pada bidang transversal sehingga akan terjadi induksi medan magnet terhadap koil penerima yang akan tercatat sebagai sinyal. Kuat dan lemahnya magnetisasi pada bidang transversal ini akan berpengaruh pada intensitas gelap dan terang pada citra MRI. Bila sinyal MRI kuat, maka akan memberikan gambaran citra yang terang atau disebut juga dengan A. Hyperintens, B. Hypointens, C. Hyperdense, D. Hypodense, E. Lucent. Jawabannya A. Hyperintens. Yang kesembilan, bila pulsa radiofrekuensi atau RF dihentikan, magnetic moment pada bidang transversal yang dalam keadaan
BB akan mengalami dephase kembali sehingga magnetisasi pada bidang transversal akan menurun. Akibatnya induksi pada koil penerima juga akan semakin lemah yang dikenal dengan sinyal A. Relaksasi, B. Free induction decay, C. TR, D. TE, E. RF. Jawabannya B. Soal ke-10, jumlah rephasing pulsa atau multiple pulsa 180 derajat dalam tiap TR disebut A. Echo train length, B. Next atau number of excitation, C. FOV atau field of view, D. slice thickness, E. pulsa sekuen MRI. Jawabannya A. Soal ke-11, meningkatkan FOV field of view akan berpengaruh terhadap A. meningkatkan sinyal, B. menghasilkan spatial resolution yang rendah, C. meningkatkan viewing area, D. semua benar, E. semua salah. Jawabannya D. Soal ke-12, di bawah ini yang bukan hal yang mempengaruhi penambahan jumlah slice thickness yaitu A. meningkatkan sinyal, B. resolusi yang lebih rendah, C. meningkatkan efek partial volume, D. coverage objek yang lebar, E. penggunaan coil yang berbeda. Jawabannya E. penggunaan coil yang berbeda. Pembahasan nomor 12 ya. Penggunaan coil yang berbeda tidak berhubungan dengan efek dari penambahan slice thickness, karena coil harus dipakai pada objek yang sesuai dengan jenis coilnya. Jadi, tidak dapat dijadikan faktor yang mempengaruhi kualitas citra MRI, sebab tentu saja kualitas citra akan menurun dengan menggunakan coil yang tidak sesuai dengan objek yang diperiksa. Itu teorinya ya. Maksudnya kalau kita pemeriksaan MRI kepala ya pakai coilnya kepala, kalau tulang belakang pakai coilnya tulang belakang gitu.